Hai. Dengan Grandmauti lagi teman-teman. Hari ini tidak begitu cerah. Tanggal 14 Maret hari Jumat tahun 2025. Saya ingin melihat update daripada perkembangan pembongkaran Hibis Fantasy Park di Puncak. Teman-teman tahu semua bahwasanya Hibis Fantasy Park ini memang sudah beranjak seminggu teman-teman pembongkarannya. Saya ingin memberi update kepada teman-teman sudah sampai mana pembongkaran di Hibis Fantasy Park Puncak ini. Jalanan begitu lengang untuk menuju ke puncak karena memang ini adalah Ramadan. Saya akan melihat dengan jelas, saya akan perlihatkan kepada teman-teman dengan jelas seperti apa kondisi daripada pembongkaran Hibis Fantasy Park. Sudah sampai di mana? Mungkin teman-teman banyak juga yang ingin tahu, bahkan banyak juga yang mencari tahu dari channel-channel lain untuk kelanjutan daripada pembongkaran Hibis Fantasy Park ini. Teman-teman, seperti ini Hibis Fantasy Park ini terlihat dari jauh. Saya belum mendekat, tetapi saya melihat biang lala masih berdiri dengan tegak di sana. Dan seperti teman-teman ketahui bahwasanya Hibis Fantasy Park ini yang kurang lebih luasnya itu, kalau saya tidak salah 20 hektar lebih, ini dibangun untuk satu wisata rekreasi di puncak dan baru saja beroperasi 2 bulan yang lalu. Sekarang sudah harus dibongkar karena menyalahi perizinan daripada lingkungan di sana. Nah, seperti ini penampakannya. Pembongkarannya diminta oleh Pemda untuk membongkar karena menyalahi perizinan. Seperti itu kita lihat dari dekat sudah 1 minggu pembongkarannya. Sudah seperti apa Hibis Fantasy Park saat ini. Luasnya memang luar biasa teman-teman. Semula ini berbentuk kastel-kastel yang indah, lebih luas, lebih besar, dan lebih bagus daripada dunia fantasi yang ada di Jakarta. Jadi tentu saja berbondong-bondong orang di saat itu untuk datang ke sini melihat keluasan, keindahan, dan kesejukan daripada Hibis Fantasy Park ini. Sekarang tinggal sisa-sisanya seperti ini. Terlihat teman-teman, sudah rata tanahnya. Bagian daripada yang ditanami atau dibubuhi konblok atau di semen, sekarang sudah mulai ditanami pepohonan karena akan dikembalikan fungsinya seperti semula. Pohon-pohon yang ditanami kelihatannya seperti ada pohon damar, ada pohon kopi, seperti itu. Sebagian memang sedang dalam taraf pembongkaran, hanya belum tahu teman-teman sampai kapan, tapi tentu tidak akan lama. Tapi nggak tahu juga deng ya, orang ini berpuluh-puluh hektar, jadi pasti memakan waktu yang cukup lama, 1-2 bulan. Nah teman-teman, penghijauannya sudah mulai ditanam. Diharapkan dalam waktu kedepannya tentu saja tidak berbilang 1-2 bulan ya, karena pohonnya sangat kecil sekali teman-teman, jadi butuh waktu. Tuh saya close up seperti itu, saya zoom. Seperti itu, kecil sekali pohonnya. Terlihat ini ada pohon damar, ada pohon kopi, seperti itu, yang diharapkan nanti bisa menyerap banyak air di situ dan tidak menimbulkan banjir baik di puncak maupun di Jabodetabek. Sebagian daripada rumah atau kastel-kastel itu masih belum dibongkar. Nanti saya akan follow up lagi di Jumat yang akan datang. Di atas sana saya lihat juga ada villa. Pengennya kita datangnya dari atas sana kali ya untuk bisa melihat ini semua ya. Tapi aku nggak tahu dari mana jalannya. Nah ini masih tetap tegap berdiri. Sementara semua alat-alat berat baru saja mulai aktivitasnya setelah sholat Jumat. Seperti saya bilang, saya datang ke sini di hari Jumat. Nah seperti ini kondisinya. Aku sih ngarepinnya si rumah Aladin ini atau apapun itu kalau bisa nggak usah dibongkar lah ya, dibikin aja jadi masjid di situ, kan lucu juga. Bukan lucu lah ya, kita kan perlu masjid juga gitu loh di situ, nggak ada masalah. Dan biang lala tetap menjadi biang kerok, dia tetap berdiri, belum diruntuhkan. Tetapi ini yang terlihat sudah ada tanah yang semula paving block, yang semula adalah semen-semen, itu adalah area parkir. Masih tetap teman-teman ditutup pintunya, kita tetap tidak boleh masuk ke dalam dan kita hanya bisa mengintip-ngintip aja
melihat di kedalaman seperti itu. Nah, ini ada bagian daripada rumah Barbie. Di ujung sana saya masih melihat ada pelangi, perosotan pelangi. Biang lala si biang kerok ini masih belum juga. Memang sulit teman-teman ini membongkar biang lala ini karena penuh besi kan, jadi memang perlu waktu untuk membongkarnya. Semua sudah mulai bekerja. Gundukan-gundukan tanah ini nanti akan diratakan tanahnya untuk ditanami pepohonan. Nah, saya melihat juga di situ ada ulang-aling atau apa itu ya, perahu yang halilintar bukan ya. Saya lupa deh perahu yang mungkin teman-teman ingat itu perahu yang goyang-goyang itu namanya apa sih? Saya lupa. Boleh tulis di kolom komentar perahu itu namanya apa. Dia masih berdiri tegak dan belum dibongkar. Ada beberapa tempat lain sebetulnya di sini yang bukan dibongkar tetapi diberi peringatan untuk membongkar sendiri ataupun sedang dalam penelitian perizinan. Banyak sekali tempat-tempat wisata, villa-villa atau hotel-hotel yang seperti itu diberi tanda-tanda bahwasanya diblokir dan mungkin dalam penelitian surat atau dalam permintaan untuk membongkar sendiri. Seperti juga yang dilakukan kepada Hibis Fantasy Park ini sebelumnya. Mereka pun menerima peringatan-peringatan seperti itu untuk dibongkar sendiri. Diberi peringatan ini ono kucru tapi cuakin aja, akhirnya dibongkar deh. Makanya harus tetap ada dalam aturan-aturan yang diberi oleh pemerintah. Sebetulnya kalau saja puncak kemarin tidak banjir, mungkin ini pun tetap nggak ketahuan teman-teman. Tetap aja dia berdiri dengan tegak gitu loh. Nah, cilakanya kemarin memang puncak di tanggal 23 Maret itu tahun 2025 memang banjir. Nah, banjir ini membuat banyak pihak yang heran, termasuk saya juga sih ya heran. Di puncak kok banjir gitu loh, kan puncak kan daerah yang tinggi ya. Nah, teliti banyak bangunan-bangunan liar yang memakan tempat-tempat air gitu, tempat penimbunan air gitu dimakan oleh bangunan-bangunan ini sehingga air menjadi air bah untuk menghabiskan puncak. Dan kalau puncak saja banjir teman-teman, apalagi Jabodetabek kerendam pastinya seperti itu. Sekarang kita harapkan akan kembali berfungsi kembali karena memang kita lihat sudah mulai ditanami pepohonan dan jumlah pepohonan ini memang tidak kaleng-kaleng sangat banyak. Siapakah yang menanam pepohonan ini? Banyak volunteer teman-teman yang membantu. Banyak juga para aktivis-aktivis daripada pencinta lingkungan yang ikut membantu menanam, dan saya lihat banyak juga adik-adik pramuka yang juga ikut membantu menanam di sini. Kalau dikerjain sama satu orang, tanah 20 hektar tentu saja gempor ya kan. Jadi ini memang banyak aktivis yang mau menjadi volunteer untuk membantu menanam ini. Saya tidak tahu nanti Jumat depan akan seperti apa atau berikutnya akan seperti apa. Saya akan tetap follow up mengenai ini. Saya harapkan si biang lala sudah juga akan terlibas. Rumah Barbie ini juga mungkin akan menjadi rata. Dan harapan saya sih rumah Aladin ini jadiin aja masjid kali ya. Ya kan? Tapi nggak tahu. Semuanya kita kembalikan kepada kebijakan pemerintah. Tetapi anyway katanya masjid si rumah Aladin ini memang punya izin gitu loh. Jadi kalau dibiarkan berdiri sepertinya no problemo. Kalau rumah-rumah hantu gimana Grandma yang ada di sana? Kalau nggak salah dulu ada juga wahana rumah hantu. Oh, rumah hantu sudah pergi sahabat-sahabatku. Dia pergi bersama setan dan tuyul-tuyulnya, semua sudah dibongkar habis dan sudah tidak ada lagi. Tetapi katanya rumah hantu itu sendiri memang disebut rumah hantu karena memang spotnya banyak hantunya. Percaya apa enggak? Tentu aja enggak ya kan. Tapi katanya begitu cerita orang-orang yang seliwuran seperti itu. Apakah kita mau percaya? Nggak tahu juga, orang kita nggak ngerasain ya kan. Nah,
tetap dikerjakan terus. Tentu saja kalau dikerjakan oleh hanya sebagian orang saja menanam pohon. Jadi begitu diangkat paving bloknya, semua dibersihkan, sampah-sampahnya itu dibuang ke Gunung Mas. Saya harapkan sih kalau pengangkatan sampahnya dari sini ke lokasi Gunung Mas itu jangan sampai tercecer di jalan. Kalau tercecer di jalan, nanti jalanan puncak jadi licin dan kotor. Ada korban lagi, heboh lagi. Demen banget sih ada drama-drama heboh gitu. Nah, itu perlu diperhatikan juga agar tidak terjadi hal itu. Nah, kalau ngelihat begini kan cantik ya. Kita duduk menikmati nantinya nih kehijauan daripada pohon-pohonan di sini. Sebetulnya dulu ini kan setahu saya, karena waktu kecil itu kan saya memang sering banget ke puncak itu. Seingat saya ini adalah kebun-kebun teh, teman-teman. Kalaupun ada 1-2 pohon itu pohon-pohon pinus gitu deh. Tapi memang indah banget tempatnya di sini tuh, memang indah banget. Dahulunya ini kan tempat-tempat sarang-sarang gerombolan Darul Islam, teman-teman. Jadi memang sangat tersembunyi tempatnya. Seperti itu. Sangat rimbun gitu tempatnya. Banyak gerombolan, banyak monyet-monyet juga. Saking rimbunnya, sekarang jadi rata tanah, dibikin kastel-kastel seperti ini. Bikin sedih juga sih ya. Bikin sedih juga, tapi agak bingung sih saya. Karena sekarang itu kan sebetulnya dengan kebesaran daripada tempat ini, itu menampung banyak pekerja, banyak banget. Selagi puncak ini bersedih karena baru saja dilanda musibah pembongkaran para pedagang kaki lima di situ, dan sangat banyak kan kaki limanya. Pembongkarannya sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu juga. Mereka sudah tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Mereka banyak yang bekerja akhirnya di sini. Ternyata di sini juga dibongkar. Mereka juga nggak tahu mau kerja lagi di mana. Terus ditambah lagi sekarang ada restoran Asep Strawberry yang katanya mau dibongkar. Bo, nih saya juga bingung ya. Kalau kita ke puncak nggak ada apa-apa di puncak, nggak ada restoran, nggak ada apa-apa. Ini kan tempat wisata ya. Terus kita ngapain gitu ya? Menikmati pemandangan sih iya, menikmati pemandangan. Tapi harusnya dalam kondisi perut yang terisi. Lalu kita harus makan di wilayah Cipanas yang Kabupaten Cianjur situ. Nah, tentu saja pendapatan Pemda akan berkurang. Itu pun bagi saya perlu dipertimbangkan secara ekonomi. Jadi biarkanlah ada Asep Strawberry, ada restoran-restoran, sepanjang mereka tidak melakukan pelanggaran besar-besaran seperti ini. Karena toh juga mereka sebagai restoran kan tidak akan menggunakan tanah terlalu banyak gitu loh. Mereka tetap akan menjaga juga lingkungan kehijauannya, karena mereka akan juga menjual pemandangannya. Seperti itu. Kalau nggak ada restoran, kita ke puncak dalam kondisi puasa, nggak juga kali ya. Seperti itu. Ini mah hanya sekedar curahan hati daripada wisatawan lokal yang dari zaman Barreto gitu kan sering banget ke puncak untuk menukar hawa Jakarta dengan hawa yang sejuk di puncak. Kalau cuma tuker-tukeran hawa doang, perutnya lapar masuk angin, Bo. Begitu. Nah, alat-alat berat ini masih tetap bekerja terus tanpa henti. Dan alat-alat berat ini memang dikirimkan dari luar daerah, teman-teman. Karena di seputar Bogor sendiri itu memang mereka tidak tersedia alat-alat berat seperti ini. Tetapi kalau melihat warnanya yang hijau ini, saya yakinkan bahwasanya alat-alat berat ini milik daripada TNI. Itu juga barangkali ya kan. Tapi warnanya hijau sih seperti itu ya kan. Oke teman-teman, hari sudah mulai mendung, tetapi saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman keluasan tempat ini sudah sampai mana pengerjaannya. Ini konblok di sini belum di ini teman-teman, belum semua terangkat karena memang begitu luas kan. Jadi memang butuh waktu yang sangat lama untuk itu. Teman-teman, saya ajak teman-teman untuk melihat sekeliling lagi
Seperti apa prosesnya? Nanti saya akan follow up lagi di minggu depan. Kalau di follow up dari hari ke hari nggak kelihatan kemajuannya teman-teman. Alright. Teman-teman, pintu masuk di sini memang sudah terkunci sama sekali. Hanya mereka-mereka yang punya aktivitas di dalam yang boleh masuk ke dalam, atau yang berkepentingan boleh masuk ke dalam. Tetapi teman-teman, andai saja ini semua sudah terbongkar habis di paving block ini, akan ada penanaman ulang lagi dan dibutuhkan banyak volunteer. Saya sarankan kepada Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi untuk mengajak juga para influencer, mengajak juga para YouTuber, kreator untuk juga membantu sebagai volunteer menanam pohon di dalam sana, karena akan menjadi kenangan kita juga. Selain tentu saja kita bisa memamerkan kepada semua pihak di luar sana bahwasanya ini real dibuat penghijauan seperti ini. Dan kondisi daripada kastel-kastelnya sudah tumbang semua. Sekedar usul, barangkali ini bisa menjadi perhatian juga. Karena kami sebagai kreator sesungguhnya ingin masuk ke dalam. Tetapi karena tidak diperbolehkan sekarang, tidak diperbolehkannya itu kemungkinan karena banyak alat-alat berat yang sedang bekerja. Dikhawatirkan nanti kita terkena alat-alat berat itu atau kecelakaan sehingga menjadi cerita baru lagi, ya kan? Sudah ada drama, mesti ada drama kecelakaan lagi, kan nggak lucu juga. Seperti itu. Let's go teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Kita lihat lagi pembongkaran seutuhnya dan sang truk ini urawiri membuang sampah-sampah yang ada di sana. Konon katanya dibuangnya ke wilayah Gunung Mas. Seperti itu. Teman-teman, kalau saja teman-teman ada langsung berada di lokasi ini, tentu akan mempunyai perasaan yang sama seperti apa yang saya rasakan. Di pihak lain, memang kita tahu persis bahwasanya ini menyalahi aturan daripada lingkungan hidup dan memang harus dibongkar karena efek dominonya akan sampai ke Jabodetabek. Tetapi di pihak lain, saya sangat sedih. Bagaimana nasib para pekerja yang ada di sini? Karena mereka pun baru saja mulai bekerja dan ini kan mau lebaran juga teman-teman. Jadi butuh banyak uang untuk itu. Tetapi konon katanya Bapak Gubernur kita itu memberikan pesangon untuk mereka istirahat di rumah dalam kondisi yang baik-baik saja sampai dengan Hari Raya Idul Fitri. Seperti itu teman-teman. Di pihak lain ada juga perasaan, bagaimana perasaan para investor ini yang dengan bersungguh-sungguh bertahun-tahun membangun ini. Saya tahu persis mereka memakan waktu lama sekali untuk membangun ini. Dan setelah dibangun
bertahun-tahun dibuka 2 bulan lalu dirubuhkan. Tentu saja ini sangat mengecewakan banyak pihak. Saya tahu persis juga, saya pun bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para investor ini. Seperti itu. Jadi kalau kita berada di tempat ini, semua perasaan itu akan lebih terasa, bercampur aduk seperti itu. Apalagi saya memang pernah membuat konten di dalam sini ketika ini baru dibuka. Teman-teman bisa menengok konten saya 2 bulan yang lalu. Saya masuk di sini dan kondisinya saat itu memang saya berdecak kagum. Sangat mewah, sangat bagus gitu. Hanya dengan membayar tidak begitu mahal, tetapi kita bisa menikmati semua-muanya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi deh ya. Kita lihat banyak truk-truk yang datang dan pergi untuk mengambil sampah-sampah di sana. Teman-teman, kegiatan demi kegiatan di dalam sana terus berlangsung untuk tujuan pembongkaran secepat mungkin. Karena tidak lama lagi akan ada hari libur panjang untuk hari raya dan sebagian besar pekerja mungkin akan pulang kampung. Tetapi anyhow teman-teman, itu langit sudah hitam semua di sana. Sebentar lagi dikhawatirkan akan ada hujan deras lagi di sini. Saya akan segera bercerita dan segera pergi juga teman-teman dari tempat ini. Takut kehujanan. Di puncak tidak hujan aja sudah dingin, apalagi kalau hujan. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Sedikit waktu lagi untuk melihat update daripada Hibis Fantasy Park di sini, yang sudah sebentar lagi akan selesai pembongkarannya. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bingung juga teman-teman, begitu cepat, memang tidak terlalu lama para truk ini datang dan pergi lagi membawa tanah-tanah dari dalam sini, atau sampah-sampah atau puing-puing dari sini dibuang yang saya juga nggak tahu ke mana. Tetapi sangat cepat mereka perginya dan kembali lagi dengan sangat cepat. Nanti kita cari tahu kemana dia buang puing dan tanah-tanah ini. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Teman-teman, dari pintu keluar Hibis Fantasy Park yang sekarang dijadikan pintu masuk untuk proyek pembongkaran ini, saya mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Akan saya akhiri kunjungan saya hari ini ke Hibis Fantasy Park di Puncak untuk melihat update sampai sejauh mana pembongkarannya. Kita akan kawal terus teman-teman pembongkaran di Hibis Fantasy Park ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada vlog saya yang akan datang. Salam sehat selalu. Goodbye.